Halo semuanya, selamat datang kembali di Segmen Analisa. Terkait dengan BPJS yang digunakan Agus, ini menjadi salah satu pertanyaan dari masyarakat. Sebenarnya BPJS ini masih bisa dipakai Agus atau enggak sih? Ternyata kan sudah bisa kita ketahui ada keterangan dari salah satu petugas rumah sakit di Indonesia yang ngomong langsung di hadapannya Agus, kuasa hukumnya dan juga keluarga, bahwa petugas dari rumah sakit ini bilang bahwa untuk Agus, sesuai dengan Perpres nomor 59 tahun 2024, ini untuk Agus itu karena termasuk dalam korban dari tindak kejahatan, itu udah nggak bisa lagi menggunakan BPJS. Padahal dari awal, ini kan yang menjadi salah satu isu ya, menjadi perdebatan Novi dan juga tim kuasa hukumnya Agus. Novi selalu mengatakan bahwa udah jangan pakai BPJS lagi, fokus aja menggunakan uang tersebut, biarin pelayanannya bagus. Tapi kan dari timnya Agus selalu bilang, ya terutama kuasa hukumnya bilang begini, ya udah sih, toh pakai BPJS itu kan disiapkan sama negara, bisa menghemat juga, uangnya kan bisa dipakai untuk yang lain-lain. Kesannya itu ya secara moral kurang tepat karena orang menyumbang tujuannya kan buat kesehatannya Agus. Tapi sekarang akhirnya sudah ada pengumuman resmi bahwa Agus tidak boleh lagi memakai BPJS tersebut. Ini adalah cuplikannya karena biaya pengobatan Agus Salim itu yang merupakan korban dari tindak pidana tidak bisa dijamin oleh negara. Kita akan dalami setelah kita dengarkan cuplikannya berikut ini, teman-teman. Untuk case-nya Bapak Agus Salim, kami sudah clear, artinya sesuai peraturan Perpres ya, Perpres nomor 59. Oke, dari petugas RSCM bilang bahwa sesuai peraturan Perpres nomor 59 tahun 2024. Karena dijamin kita juga tindakan terorisme dan lain-lain. Oke. Jadi tidak dijamin oleh negara. Coba kita dalami, teman-teman. Aku coba cross-check dari sejumlah sumber, ternyata ada 21 layanan kesehatan yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan tahun 2024 ini. Poinnya adalah, ya memang Novi sudah well prepare banget ya mempersiapkan itu semua bahwa Agus jangan maruk gitu kan ya, karena memang dia mendapatkan BPJS itu karena faktor privilege gitu loh. Ya, terlepas pro kontra di luar sana yang mengatakan kok gitu ya BPJS tidak menjamin untuk korban yang tindak pidana. Tapi sebenarnya kalau aku cek lebih dalam lagi, ada beberapa klausul sih, tapi nggak tahu apakah ini masih berlaku atau tidak. Karena ada salah satu statement bahwa kalau korban tindak pidana itu melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian, itu katanya masih bisa ditanggung. Tetapi kok ini tidak bisa? Ini kan unik ya, bagian yang menurut aku kontroversi. Aku lihat di sini salah satu poinnya adalah di poin 18. Ada 21 jenis ya, yang tidak bisa ditanggung oleh BPJS. Nah, poin ke-18 adalah pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan yang begituan, korban begituan, dan tindak pidana perdagangan orang yang telah dijamin melalui skema pendanaan lain yang dilaksanakan kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan SK nomor 19190A. Artinya, pemerintah bukan berarti tidak tanggung jawab atau tidak mau ngebantu, tapi sudah ada bantuan di skema yang lainnya. Oke, ini unik ya, tapi untuk BPJS jelas tidak bisa. Secara pribadi aku tidak setuju ya kalau untuk korban tindak pidana kayak bukan cuma Agus lah, kita nggak boleh ngomongin Agus doang, kayak misalnya Faisal yang korban juga sama tentang matanya, itu kan kalau memang dia tidak bisa ditanggung oleh negara kan kasihan juga. Jadi mungkin ini ada beberapa hal yang sifatnya kayak gray area, kayak abu-abu. Tapi karena dari pihak rumah sakit sudah mengetahui Agus mendapatkan dana bantuan 1,5 miliar, yang itu jauh di atas cukup untuk pengobatan dia, makanya dari pihak ya pemerintahnya, dari RSCM mengatakan bahwa memang dia udah nggak bisa lagi dibantu dengan BPJS yang harus ngebayar pakai uangnya sendiri. Coba kita bahas poin-poinnya. Ini penting menurut aku untuk knowledge kita. Apa saja sih dari 21 layanan kesehatan yang tidak ditanggung BPJS? Karena kan Agus nggak cuma sakitnya untuk matanya, dia juga ada TB ya. TB itu tuberkulosis atau kayak TBC, mungkinkah seperti itu? Terus juga infeksi di kulitnya, dan ada beberapa hal lainnya, teman-teman. Pertama, yang tidak ditanggung adalah pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan general.
Kedua, pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan kecuali dalam keadaan darurat. Ini sudah clear. Ketiga, pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan beda yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja atau menjadi tanggungan pemberi kerja. Oke. Dan lain-lainnya juga kurang lebih kayak ke luar negeri, tujuan estetik, atau infertilitis, atau gigi, atau hal-hal yang berhubungan dengan narkoboy, alkohol, dan sejenisnya itu nggak ditanggung, teman-teman. Dan kurang lebih adalah sejenis seperti itu. Tapi kan dari Agus ini memang Novi berarti sudah bisa kita prediksi, dia udah ngerti bahwa ini adalah suatu hal yang nggak bisa di cover BPJS sebenarnya. Tapi kan dari timnya Agus bilang bahwa ya pengobatan dengan BPJS itu kan dijamin sama negara, nanti akan ngebuat Agus itu hemat, tapi ternyata malah nggak seperti itu gitu. Nah, kemudian juga Agus sudah mendapatkan berita ini ya, tapi dia kayaknya masih antara percaya atau nggak percaya. Ada salah satu wartawan tanya begini, Mas Agus, ini kan Mas Agus sekarang udah nggak dapet dana bantuan BPJS lagi, itu gimana katanya? Ya, kata Mas Agus sih, insya Allah katanya kalau nggak dapat dari sana nanti pasti bakal ada bantuan yang lain lagi atau mendapatkan dana yang dari 1,5 miliar tersebut. Ada indikasi bahwa mereka kayaknya udah mulai give up sih sekarang. Kayaknya mereka ngerasa ada sesuatu hal yang salah langkah. Poin-poin yang kelihatan banget ini salah langkah dari timnya Agus. Mereka awalnya kelihatan pede banget akan mendapatkan hal-hal yang didukung oleh masyarakat. Tapi ternyata malah itu bertolak belakang, teman-teman. Nah, ini reaksi Agus pada saat dikasih tahu nggak bisa lagi menggunakan BPJS. Reaksinya unik ini sebenarnya. BPJS udah nggak bisa juga, ternyata nggak di cover. Oke, BPJS sudah nggak cover lagi. Tapi alhamdulillah Mbak, pertolongan Allah ada aja Mbak. Ya udah, cuma gitu aja reaksinya. Alhamdulillah pertolongan Allah ada aja Mbak. Nah, karena aku tangkap di sini memang betul ya, ini bukan hal yang sebenarnya ngebuat Agus sedih. Karena kan tadi dari undang-undang mengatakan perpresnya ya, itu akan ada dalam bentuk jaminan kesehatan yang lain lagi. Jadi itu bukanlah kayak kabar yang ya dibilang sedih ya, sedih dibilang enggak ya enggak, karena pemerintah nggak lepas tangan sih. Seperti poin yang ke-18 tadi kan dikatakan bahwa ini akan tetap ada bantuannya teman-teman, tapi dari hal yang berbeda. Kalau aku lihat di sini poin ke-18 ini ada satu lagi sih yang mungkin akan ngebantu Agus sebenarnya di sini. Kan ada kata-katanya. Ada dijamin melalui skema pendanaan lain yang dilaksanakan kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan SK nomor 191960A. Jadi memang kalau nggak ada BPJS kan masih ada apa lagi? Ada jam keseda, masih ada yang lain-lain lagi gitu. Jadi pemerintah bukan berarti dia lepas tangan untuk korban kriminal seperti itu. Terus ada yang bilang nih waktu kita live semalam katanya kalau untuk korban dari tindak kriminal seperti itu harusnya yang bertanggung jawab adalah pelakunya dong. Ya tapi kan just be realistis, ternyata kan memang pelakunya juga tidak, keluarganya menurut Agus awalnya berjanji akan ngebantu pengobatan, tapi ternyata kan tidak seperti itu karena alasannya ya yang menyiram Agus kan juga berasal dari ekonomi yang kurang lebih mirip seperti Agus gitu. Boro-boro untuk ngebantu pengobatan yang nilainya mungkin sampai ratusan juta. Untuk kehidupan sehari-hari aja dia mungkin masih struggling gitu. Jadi memang ngerasa serba salah. Tapi terkait dia yang rencananya akan dibawa ke Malaysia, ke Penang, aku nggak tahu apakah ini Novi akan setuju atau tidak. Karena memang Novi ngomongin masalah akan ngebawa ke Penang Malaysia ini kan sudah lama ya. Dan ternyata dia kan ngomong lagi di tayangannya program Trans TV, dia bilang akan ngebawa Mas Faisal ya, yang korban juga yang kejadian di Bogor, yang matanya juga mengalami seperti Mas Agus. Dia bilang kalau nanti dana terkumpul ada sekitar 300 jutaan, itu akan dibawa ke Penang Malaysia, akan ditemani langsung oleh Novi. Dan gak usah khawatir kok, itu Novi akan menggunakan uang pribadinya untuk biaya kehidupannya Novi sendiri. Tapi kalau untuk Mas Faisal ya harus dari donasi tersebut. Dan untuk Faisal, donasi yang terkumpul, kalau aku nggak salah tangkap, itu ada 80 juta plus dengan 150, baru sekitar 200-an juta rupiah. Dan 150 itu kalau nggak salah berasal dari Denny Sumargo,
berasal dari sumbangan para netizen yang ngasih ke dia. Dengan pemberian gift ya di YouTube-nya, itu uangnya sudah dicairkan oleh Denny Sumargo. Walaupun ada potongan 30% dari pihak YouTube, tapi Densu bilang bahwa tidak usah khawatir, potongan tersebut saya akan cover, saya akan kembalikan, pakai uang dana dia pribadi sendiri. Jadi ya, kita lihat nanti apakah Mas Faisal dan Mas Agus bareng-bareng pergi ke Malaysia, Singapura untuk berobat matanya atau tidak. Ya lebih baik sih bareng-bareng aja ya, karena kan agar lebih efisien, ada yang menemani dan sebagainya. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa, apakah Mas Agus ini benar-benar masih ada potensi untuk dia sembuh lagi, karena kan dia masih bisa ngelihat di mata sebelah kanannya. Mudah-mudahan itu adalah pertanda bahwa dia tidak akan mengalami tidak melihat 100%. Walaupun cuman kecil ngelihatnya, aku rasa itu sangat bermakna lah, karena kan ya harta ataupun uang kayaknya tidak sebanding lah dengan penglihatannya Agus gitu. Aku yakin banget kalau Agus suruh milih gitu ya antara 2 miliar, let's say gitu ya, dengan dia bisa ngelihat lagi, pasti dia akan jauh lebih memilih adalah untuk bisa ngelihat lagi. Tapi kan kasus ini bukan tentang pilihan seperti itu, tapi adalah sebuah dana bantuan dari masyarakat yang nilai fantastis luar biasa diberikan ke Agus. Bukan tentang memilih, justru karena musibah Agus itu banyak orang simpati, tapi sekarang malah sepertinya bertolak belakang. Sementara itu bisa aku update mengenai drama donasi Agus ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Asmara. Sampai jumpa.